Tapi yang paling utama itu doa saya di tanah suci itu yang saya panjatkan. Semoga bapak saya. Yohanes Wahyu Koesnario, mualaf yang awalnya menyesal menjadi muslim namun kini akhirnya justru bisa umroh. Tak hanya itu, mualaf bertato ini bahkan bisa membantu ayahnya masuk Islam. Seperti apa kisahnya? Dalam kanal YouTube Mualaf Center Ayah Sofia, Yohanes menuturkan bahwa seluruh tubuhnya memang sudah dipenuhi tato. Beragam gambar tato ada di berbagai bagian tubuhnya, yang juga terdapat tato bertuliskan nama istrinya. Sagita itu istri sekarang. Ini mentatonya setelah punya istri setelah masuk Islam, tutur Yohanes. Diaku Yohanes, saat masuk Islam di awal niatnya hanya agar bisa menikahi istrinya saat itu. Ia menuturkan bahwa sang istri enggan ikut ke agamanya dahulu, sehingga Yohanes memilih mengalah dan melakukan syarat masuk Islam agar bisa menikah. Nario masuk Islam dengan mengucap syahadat seraya dibimbing oleh ustadz di salah satu masjid dekat rumahnya. Ia pun mendapatkan buku panduan sholat, meski tak ada yang membimbingnya beribadah. Hanya diberi ucapan selamat Anda masuk Islam, dosa-dosa Anda diampuni seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya sudah, hanya dikasih buku itu. Jadi saya harus belajar dari buku itu bagaimana cara toharoh bersuci, berapa rokaat salat isya, salat maghrib seperti itu. Syahadat 26 Juni 2011, kenangnya. Ia mengaku kaget dengan perubahan agama, apalagi tak ada yang membimbingnya sama sekali. Terlebih, lingkungannya pun masih termasuk kelompok jahiliyah, sehingga Yohanes justru meninggalkan ibadah sebagai seorang muslim dan kembali pada tabiat buruknya. Justru malah setelah saya masuk Islam nih, kawan saya makin tambah parah sebelum daripada sebelum saya masuk Islam, kata dia. Seperti apa ya? Seperti enggak punya Tuhan. Bagaimana cara beribadahnya sementara doa-doa yang saya pahami waktu itu masih doa-doa agama sebelumnya. Saya mau beribadah ke rumah ibadah agama sebelumnya juga nggak mungkin, jadi ya seperti enggak punya. Mungkin jadi ya seperti enggak punya agama. Agama Islam itu hanya di KTP saja, hanya status, kenangnya lagi. Tak dipungkiri, naik turun dalam hidupnya membuat ia merasakan sesal lantaran pindah agama. Apalagi, Yohanes sudah tahu bagaimana dampaknya jika melakukan dosa dan balasan apa saja serta siksa kubur akan menunggunya kelak. Proses menemukan Islam di hati pun cukup lama, sekitar 6 tahun usai mengucap syahadat. Itu semua berawal dari mimpi ketika ia sedang asyik memakai obat haram. Dalam mimpinya, Yohanes merasa tengah berada di ruangan yang penuh kobaran api dan tak ada yang menolongnya. Ketika terbangun pun, tubuhnya masih merasakan sakit akibat kobaran api di tubuhnya. Anehnya di mimpi ini saya benar-benar merasakan panas dan sampai saya terbangun itu masih panas, dan anehnya juga setelah saya bangun itu masih panas, dan anehnya juga setelah saya bangun itu saya istighfar. Saya sempat memikirkan mimpi itu maksudnya apa, ada tanda-tanda. Tapi masih saja ada bisikan-bisikan setan yang menjerumuskan itu hanya mimpi biasa. Jadi masih saya ulangi lagi, pakai narkoba, dan gak terjadi apa-apa, jadi saya masih enggak menganggap itu, terangnya. Usai bermimpi, Nario bersama temannya menjenguk salah satu kawan yang ada di lembaga pemasyarakatan, lapas. Kawannya itu harus mendekam di balik jeruji besi lantaran pernah pakai narkoba bersamanya. Setelah itu, temannya yang menjenguk bersama. Setelah itu, temannya yang menjenguk bersama, mengajak ia sholat Jumat. Nario sendiri mengaku tak tahu menahu cara sholat Jumat. Nario sendiri mengaku tak tahu menahu cara sholat Jumat. Ia pun sempat malu namun tetap melaksanakannya. Nario hanya mengikuti gerakan sholat tanpa mengucapkan doa-doa apapun.
Sholat Jumat berapa rokaat dan saya enggak tahu asal ikut saja. Saya juga enggak peduli nanti lingkungan di sekitar saya akan bilang apa. Akhirnya sholat saya, Jumat, lalu itu hanya mengikuti gerakannya saja ikut takbir. Rukuk belum hafal juga bacaan-bacaan salat ya, kenangnya. Namun dijelaskannya, surat Al-Fatihah sendiri sudah dihafalnya sejak kecil. Sebab, ia pernah diasuh oleh seorang tetangga beragama Muslim yang kerap mengajaknya ke masjid. Rukuk belum hafal juga bacaan-bacaan salat ya, kenangnya. Namun dijelaskannya, surat Al-Fatihah sendiri sudah dihafalnya sejak kecil. Sebab, ia pernah diasuh oleh seorang tetangga beragama Muslim yang kerap mengajaknya ke masjid. Bacaan Al-Fatihah oleh imam sering didengarnya hingga tanpa sadar diingatnya hingga kini. Secara alam bawah sadar hafal dengan sendirinya bukan menghafal ya tapi hafal dengan sendirinya itu masih waktu kecil itu malah bisa dibilang saya salatnya. Tetangga yang mengasuhnya itu pun sangat baik hingga dianggapnya sebagai ibu angkat. Setiap kali sholat, Naryo mengikutinya. Padahal saat itu, Naryo sendiri bersekolah di yayasan Katolik. Tetapi, ibadah syalatnya terhenti ketika tetangga yang ia anggap sebagai ibu angkat, meninggal dunia. Lama juga 3-4 tahun itu dan berhenti syalatnya karena ibu angkatnya meninggal. Saya merasa nggak punya teman salat lagi, kisahnya. Usai sholat Jumat dengan temannya, Naryo justru merasakan keinginan kuat untuk sholat maghrib. Ia akhirnya mencari masjid yang jauh dari lingkungannya. Hingga akhirnya ia juga sholat subuh dan mulai rutin melakukan sholat di masjid. Dengan niat ini, Naryo pun mulai bertekad mengubah lingkungannya agar bisa mengenal Islam lebih dalam. Akhirnya intens dengan Mual Center Yogyakarta yang merasa punya teman baru karena waktu saya memutuskan untuk apa yang meninggalkan semua kenangan. Naryo mengenal Hani, mantan pendeta yang kini seorang mualaf, melalui YouTube. Dalam sebuah kesempatan, ia bertemu di Mualaf Center tersebut. Ia dan Hani pun rutin melakukan kegiatan lapangan selama berbulan-bulan. Namun, Naryo sempat vakum dan akhirnya memilih untuk bekerja di tempat lain. Akan tetapi, telepon terus berdering dari teman-teman Muslim di Mualaf Center. Mereka meminta Naryo datang tanpa memberitahu alasannya. Rupanya, ada kabar baik tak terduga. Hal itu membuat nangis tanpa henti. Tujuan Kohani datang ke Jogja itu mau mengajak Mas Naryo datang ke Tanah Suci. Oh ya gimana ya bengong saya di situ juga bisa berkata apa-apa, percaya nggak percaya, kenangnya. Setelah bertekad memegang teguh agama Islam, Naryo pun membawa ayahnya menjadi mualaf sepertinya. 2 bulan usai bersyahadat, kata Naryo, ayahnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhasil dimakamkan sebagai Muslim. Menurut Naryo, ayahnya mendadak datang padanya tanpa sebab apapun. Di hari itu, ayahnya meminta agar diajak mengucap syahadat dan Naryo pun dengan senang hati mengajak ayahnya menjadi mualaf. Bapak itu tadi ya, 2 bulan syahadat, meninggal 2 bulan setelahnya. Baru setelah itu, teman saya pengen masuk Islam, tuturnya. Temanya sendiri bisa dibilang sebagai preman di wilayahnya. Tabiat buruknya pun tak dapat terhitung. Namun menurut Naryo, kawannya itu mendadak ingin meminta diajari Islam dan menjadi mualaf. Hingga kini, total ada 5 kawannya yang berhasil masuk Islam dengan bimbingan Naryo.